Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Kita lanjutkan dengan hadis nomor 7959, barisan nomor 1, 2, 3, nomor 5 geser, menurunkan dari tengah, bikin keseimbangan kiri kanan, pindah dari pojok. Wasitul imam, saf salat juga demikian. Hadis sahih terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qaddarallahu, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
ma sesuatu, qaddarallahu yang ditakdirkan oleh Allah, li nafsin bagi jiwa, bagi ruh, ayyakhluqaha bahwa Allah menciptakannya. Allah takdirkan bahwa Allah akan menciptakannya. Illa hiya kainatun, kecuali dianya jiwa itu akan lahir, akan ada. Hadis sahih. Hadis ini berkaitan dengan hadis sebelumnya. Nabi SAW bersabda kepada sahabat, pada nomor 7946, ma'alaikum alla ta'zilu, tidak ada dosa terhadap kalian untuk tidak kalian azal. Allah SWT mentakdirkan, apabila telah mentakdirkan sesuatu, maka dia akan menciptakannya sampai hari kiamat. Nah, bertiga di sini, apa saja yang Allah takdirkan dari alam ruh dulu, ruh-ruh yang ada di alam ruh dulu, yang ketika itu Allah katakan alastu birabbikum qalu bala syahidna, ruh itu akan lahir ke muka bumi ini secara pasti, tidak bisa dihalangi oleh usaha manusia apapun bentuknya. Apakah kapsul KB, apakah azal, apakah uzla, apakah semuanya bentuk apapun itu pasti akan lahir. Nah, itu sebuah keyakinan seorang mukmin. Hadis berikutnya, maqaddamtu Abu Bakrin wa Umar. Nabi sabdakan, tidaklah aku mengutamakan Abu Bakar dan Umar. Ini enggak pakai Sayyidina, karena yang ngomong Rasul. Tidaklah aku mengutamakan Abu Bakar dan Umar, walakinnallaha qaddamaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutamakan ia akan keduanya, Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Itu juga hakikat. Jadi bukan Nabi yang mengedepankan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tapi Allah yang kepengen Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu terkedepan dalam perjuangan, terkedepan dengan Nabi SAW sampai akhir hayatnya, sampai kuburannya, tetap berdampingan dengan Nabi SAW. Setelah Nabi meninggal dunia, seluruh manusia tidak terima menjadi pengganti Nabi kecuali hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, semuanya tidak pengen menjadi pemimpin. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab masih ada. Itulah makna firman Allah yang berbunyi, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah memuliakan, engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki wahai Allah, engkau menghinakan orang yang engkau hinakan wahai Allah. Jadi kalau Allah memuliakan, tidak ada seorang pun yang menghinakan. Kalau Allah yang menghinakan, tidak ada sesiapa pun yang bisa memuliakannya. Kalau Allah yang memberi, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Kalau Allah yang menghalangi, tidak ada seorang pun yang bisa memberinya. Inna awwalakum wa insakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Nabi bersabda, sesungguhnya kalau sekiranya dari awal manusia sampai akhir,
dari kalangan jin dan kalangan manusia berkumpul semuanya memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberi manfaat kecuali sesuai dengan takdir Allah. Kalau mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, mereka tidak akan mampu memudaratkan kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Lauh Mahfuz. Itu keyakinan, bukan pengamalan. Nah, artinya harus diyakini seperti itu dalam hati, bukan diamalkan dalam keseharian. Bukan berarti racun dimakan, obat juga dimakan. Kenapa? Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Nah, masuk surga Allah, yang masukkan neraka juga Allah, sehingga dia tidak beramal. Itu salah penempatan. Tetap suruh berobat, walaupun kita yakin Allah menyembuhkan, berobat tetap. Walaupun memberi kenyang adalah Allah, makan tetap. Kulu washrabu wala tusrifu. Walaupun Allah yang memberikan kemuliaan, tetap harus menjaga muruah. Tapi hakikat sesungguhnya itu semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau kamu ingin mendapatkan ingin mendapatkan keridhaan manusia dengan mengorbankan kemurkaan Allah, maka Allah satu saat membuat orang yang kamu cari ridhonya itu akan murka kepadamu. Tapi kalau kamu bertahan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jangan ditulis semuanya. Kalau kamu bertahan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun membuat orang itu benci, satu saat orang yang membencimu itu akan dibuat ridha pada satu saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip pelajar agama. Nah, kalau selagi berjalan di atas ridha Allah, walaupun pada satu saat itu orang itu marah dan benci, satu saat Allah akan rubah hatinya untuk mencintai, kalau memang di jalan Allah. Tapi kalau kita buat orang ridho, senang mengorbankan kemurkaan Allah, satu saat orang itu akan Allah buat marah dan benci kepada kita. Nah, tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Sehingga setiap zikir, setiap 5 waktu salat dibaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kenapa dianjurkan dibaca oleh Nabi setiap waktu salat? Untuk memperbaharui keimanan, memperbaharui keyakinan. Tidak ada yang menghalang kalau Allah mau memberi. Tidak ada yang mampu memberi kalau Allah menghalang. Jadi yang antum fikirkan hari ini adalah keridhaan Allah dan Rasulnya. Jangan mengorbankan apapun. Jangan mengorbankan keridhaan Allah dan Rasulnya untuk selain keridhaan Allah itu sendiri. Khair. Adzan. Insyaallah. Adzan. أشهد
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. صلى على رسول الله. حي على billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله رضيت به ربا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadis nomor 7961. Ma kuti'a minal bahimah, apa saja yang dipotong. Ma kuti'a, apa saja yang dipotong. Minal bahimah, dari hewan ternak. Wahia hayyatun, padahal dianya hewan ternak hidup. Fahuwa maitatun, maka dianya yang dipotong itu bangkai. Maka dianya yang dipotong itu bangkai. Jadi ketika ekor sapi putus, ketika sapi masih hidup, ekornya nggak boleh dimakan. Ketika seorang memiliki sapi jantan atau onta, dia pengen makan punuknya saja, diambil daging punuknya dimakan, haram hukumnya. Jadi apa saja yang terlepas dari benda, dari hewan hidup, maka hukumnya sama dengan bangkai hewan tersebut. Berarti yang terputus daripada ikan sama dengan makan ikan, hukumnya halal. Bagi berburu ikan, ditombak, ikannya pergi, ekornya tinggal, itu ekornya boleh dimakan.
menangkap belalang, kau pegang kakinya, belalangnya terbang, kakinya halal. Karena bangkai ikan halal, bangkai belalang halal, maka yang terlepas dari badannya juga halal. Tubuh manusia suci, bangkai manusia suci juga, maka tangan yang terputus ketika bekerja itu juga suci, enggak jadi bangkai. Kemudian ketika antum mau bunuh cicak, cicak putuskan ekornya, antum pegang ekor cicak dengan tangan yang basah, tangan wajib dicuci. Kenapa? Karena bangkainya najis dan ekornya yang lepas juga najis. Nah, jadi apa saja yang lepas daripada hewan ternak ketika hewan itu hidup, maka dia adalah bangkai. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, lamnya nggak boleh panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, maqalla sesuatu yang sedikit, wakafa dan mencukupi, khairun itu lebih baik, mimma kathura dari sesuatu yang banyak, wa alha dan melalaikan. Hadis sahih riwayat Imam Abu Ya'la. Nah, ini dalam konsep hidup. Sesuatu yang sedikit dan cukup lebih baik dari sesuatu yang banyak tapi buat lalai. Kalau sesuatu itu banyak tapi dia tidak lalai, bagus. Dia mendapatkan pujian dalam Al-Quran. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada beberapa orang, kata Allah, yang tidak dilalaikan oleh jual beli dan perdagangan dari mengingat Allah. Sehingga karena pujian tersebut disebutkan dalam Al-Quran, sehingga Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau berdagang di pasar. Separuh pintu tokonya dibuka, separuh ditutup. Dia hanya berdagang untuk mendapatkan rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Hanya untuk itu dia berdagang. Tapi kalau sekiranya melalaikan, lebih baik yang sedikit. Maqalla wa kafa. Sedikit cukup, lebih baik pada banyak melalaikan. Ke sawah, orang sampai maghrib belum selesai, dia sebelum asar sudah selesai, sawahnya dikit dan cukup. Orang lain dagang pagi sampai malam, dia hanya sebelum maghrib habis. Walaupun dibuka kedainya, nggak ada lagi mau dijual, dah habis. Dan itu cukup, itu lebih baik. Ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Hal ini bisa kita pahami nanti kalau sudah dikubur, kalau sudah pulang ke akhirat. Kalau hari ini pasti kita katakan banyak walaupun melalaikan itu lebih baik. Nah, orang lain sudah sampai di masjid, dia terlambat karena mesti memanaskan mobilnya. Yang lain nggak perlu dipanasin mobilnya, langsung jalan kaki, tancap gas yang motor. Yang lain terlambat karena nutup pintu gerbang, yang dia nggak ada pintu gerbang perlu ditutup, dan lain-lain yang sebagainya. Nah,
maka al-fuhsyu fi syai'in qattu ila sanahu. Maka al-fuhsyu tidak adalah perkataan keji, tidak adalah perkataan keji, fuhus, fi syai'in pada sesuatu, qattu sama sekali, kecuali sanahu membuat jelek ia perkataan keji akannya sesuatu. Jadi fuhus itu mana dasar adalah perkataan, bisa saja tindakan. Ayam ketika antum kasih makan di tangan, dia mau makan di tangan, dipatok dengan lembut. Satu kali dia patok keras sehingga ke bawah daging antum. Maka sejak itu dia menjadi tindakan kasarnya itu membuat dia jelek di pandangan pemiliknya. Tiga kucing diduduki oleh anaknya, kucing sabar saja. Tendang oleh anaknya, kucingnya enggak melawan. Maka dia akan menjadi bagus. Orang akan menilainya ini bagus. Tapi apabila dia merusak sesuatu, sentuh sedikit dia menggigit, sentuh sedikit dia berteriak, maka tindakan kasar itu membuat kucing itu jadi jelek. Nah, begitu juga pada manusia. Apakah itu Kain, tindakan hewan, tindakan manusia, maka al-fuhsyu fi syai'in qattu illa sanahu, tidak adalah kekasaran, kekejian pada satu apapun kecuali hal itu membuat sesuatu itu jadi jelek. Wala kanal haya'u fi syai'in qattu, tidak adalah malu pada satu apapun, tidak adalah malu, sifat malu pada sesuatu apapun kecuali zanahu, pakai zai. Nah, menghiasi ia malu akannya sesuatu. Kalau nunnya panjang maknanya zina. Zana itu arti berzina. Kalau zana itu mana menghiasi. Maka salah baca dalam bahasa Arab panjang pendek akan merubah makna. Kalau sengaja membacanya dalam Al-Quran, orang itu bisa jadi murtad. Nah, sengaja merubah panjang pendek bacaan Al-Quran yang merubah makna, maka orang itu jadi murtad. Termasuk wassalam itu enggak ada maknanya. Sallallahu alaihi wasallam rusak maknanya. Itu termasuk bumbu masak ya, dan salam, bukan salawat. Itu juga dengan salawat yang baca yang jelas, sallallahu alaihi wasallam, bukan sallallahu salam. Itu juga tidak ada artinya. Kata Nabi, kalau enggak mau berselawat enggak usah, jangan baca selawat jelek begitu. Sallallahu salam. Nabi SAW bersabda, ketika Nabi SAW hijrah ke Makkah Madinah, waktu itu Nabi SAW, kalau nggak mau ya nggak usah, jangan dijelek-jelekan. Nggak mau aja, tapi jangan dibaca jelek. Sallallahu alaihi wasallam, ada pahalanya, ada ruhaninya. Setiap kali dibaca ada ruhani yang dimunculkan, yang selawat yang benar. Nah, lihat di sini, zana artinya menghiasi, zanahu artinya berzina.
Di sini zanahu, tidaklah perbuatan, tidaklah sifat malu ada pada sesuatu, melainkan sifat malu itu akan menghiasinya. Orang senang dengan orang yang pemalu. Kita juga senang kepada hewan yang pemalu. Bukan waktu kita makan, kucing juga ikut makan dalam piring. Nggak ada izin, nggak ada pamit. Nah, kalau kucingnya malu-malu, malu-malu kucing. Nah, waktu udah ditinggalkan habis. Waktu depan, oh malu nggak mau, sudah kenyang. Oh nanti, tak. Pergi 10 menit, balik lagi, mana? Habis. Itu namanya malu-malu kucing. Bagus. Nah, kita nggak tahu tak siapa yang habisi. Dia jadi indah. Nah, ayamnya malu-malu, masuk rumah lihat, mundur lagi, tengok depan pintu, mundur lagi, itu malu-malu. Tidak ada ayam, nggak ada perizin, langsung masuk ruang tamu, langsung ke kamar antum, berak di kasur. Itu besok disembelih dia. Jadi jelek dia. Nah, begitu juga apa saja kata Nabi yang memiliki sifat malu, maka malu membuat sesuatu itu menjadi bagus. Maka ada satu sahabat menasihati saudaranya, kamu laki-laki jangan jadi pemalu begitu, jangan kayak perempuan. Maka didengar oleh Rasulullah SAW, biarkan saja dia malu. Jangan kamu melarang saudaramu dari sifat malu. Karena al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian dari iman. Hadis yang mirip di bawah, maka narifku, tidak adalah kelemah lembutan, tidak adalah sifat lemah lembut, fi syai'in pada sesuatu, illa zanahu, melainkan menghiasi ia sifat lemah lembut akannya sesuatu. Wala nuzi'a min syai'in, tidaklah dicopot, dicabut ia sifat lemah lembut dari sesuatu, illa syanahu, kecuali membuat jelek ia hilangnya sifat lembut akannya sesuatu. Jadi ada dua hadis yang mana yang sama, satu malu, yang kedua sifat lemah lembut. Nah, buka pintu lemah lembut, pakai mic lemah lembut, nah, bentang karpet, bentang tempat tidur, pakai kasur, handuk badan, gosok gigi. Ada orang gosok gigi seperti memboros kainnya, itu akan menjadi rusak. Nah, jadi kalau semuanya lembut-lembut, nggak ada yang harusnya yang pecah, harusnya nggak ada yang patah, harusnya nggak ada yang robek. Maka sesuatu yang memiliki sifat lemah lembut dia akan bagus. Maka orang katakan, bagaimana dan dia? Oh, dia bagus, orangnya lemah lembut. Kau dia? Oh, jangan, kasar sekali. Nah, jadi akan menjadi sebuah penilaian lemah lembut. Apa saja kata Rasul, bukan hanya manusia saja. Kendaraan juga sama. Kalau kendaraan waktu di jalan dipakai, kadang kencang, kadang lambat dia, maka orang nggak mau memakainya. Suaranya juga sama. Orang suka dengan suara yang lemah lembut, bukan suara kendaraan yang bising. Kecuali yang menyukainya orang yang sama. Nah, orang yang suka dengan kekasaran, kekerasan, dia yang suka dengan bunyi-bunyi keras. Dikumpulkan hadis-hadisnya.
Hadis berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda tentang biografi atau keunggulan Sayyidina Utsman bin Affan. Maka baina Utsman wa Ruqayyah, tidak ada di antara Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidatina Ruqayyah, istri beliau, anak daripada Nabi SAW, wa baina Lutin, dan di antara Nabi Lut alaihissalam, min muhajir, dari orang yang hijrah, Kenapa Nabi sabdakan? Karena Sayyidina Utsman bin Affan dengan Sayyidatina Ruqayyah orang yang pertama sekali hijrah dari Makkah ke Habasyah. Ke Habasyah. Ketika kuatnya ancaman dan gangguan dari kafir Quraisy terhadap pengikut baginda Rasul, maka Nabi menyarankan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Nah, yang pertama hijrah adalah Sayyidina Utsman bersama istri beliau. Dan yang terakhir daripada Nabi yang hijrah itu adalah Nabi Lut alaihissalam. Jadi antara Nabi Lut dengan Sayyidina Utsman bin Affan di rentang waktu yang panjang itu nggak ada orang yang hijrah. Tidak ada orang yang hijrah. Nah, setelahnya baru susul oleh sahabat-sahabat yang lain, hijrah ke Habasyah kali pertama, hijrah ke Habasyah kali kedua, kemudian hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW. Sampai pintu hijrah ditutup ketika Makkah sudah menjadi negara Islam, sehingga Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fatah, tidak ada hijrah setelah Makkah ditaklukkan bagi masyarakat Makkah. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah non-muslim atau di tempat di mana tidak bisa mengamalkan agama, maka tetap dianjurkan hijrah, termasuk daripada pekerjaan, termasuk daripada lingkungan, tinggal di perumahan yang di sana nggak ada musolanya, yang ada gereja misalnya, maka jual rumahnya, beli tempat lain. Tinggal di satu kampung, di sana tidak ada orang yang menutup aurat. Tinggal di pekerjaan yang tidak boleh sholat Jumat, di pekerjaan yang tidak boleh pakai jilbab, pekerjaan yang tidak boleh melakukan sholat 5 waktu, maka mereka harus hijrah, meninggalkan pekerjaan tersebut ke tempat dan pekerjaan yang dimana dia bisa mengamalkan agama Allah. Itu hijrah, tetap sampai akhir zaman. Sehingga Nabi bersabda, pintu hijrah terbuka sampai matahari tenggelam dari barat. Jadi pintu hijrah dan pintu taubat masa tutupnya sama, ketika matahari tenggelam dari barat. Maka min hilfin fil jahiliyah fatamassaku bih, tidak adalah dari sumpah setia, tidak adalah dari sumpah setia di zaman jahiliyah, fatamassaku bihi, bukan tidak, apa saja. Kalau tidak harus ada illah, ganti apa saja yang ada ia dari sumpah setia di zaman jahiliyah, fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah kalian dengannya. Wala hilfa fil Islam, dan tidak ada sumpah setia di dalam Islam. Tidak ada istilah sumpah setia dalam Islam. Nah, sumpah setia di sini maksudnya adalah kebiasaan orang-orang Quraisy
masyarakat jahiliyah, misalnya Bani Hashim, Bani Muttalib, mereka ada Bani Tamim, mereka kerjasama. Bani Tamim datang ke Bani Hashim, kepala sukunya bertemu, kita bersumpah akan saling membantu. Apabila Bani Hashim diganggu, kami siap membantu kalian. Apabila kami diganggu, kalian siap membantu kami. Ini disebut dengan hilf. Jadi hancurnya, rusaknya perjanjian Hudaybiyah bukan karena Quraisy merusak perjanjian tersebut, tapi karena suku yang bersumpah setia dengan Quraisy mengganggu suku yang bersumpah setia dengan Madinah, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana gagalnya perjanjian Hudaybiyah. Karena biasanya orang Quraisy itu setia dengan janji. Mereka akan melakukan pembelaan walaupun terhadap yang beda agama sekalipun. Ketika Nabi dibaikot oleh orang kafir Quraisy Makkah, Bani Hashim dan Bani Muttalib, walaupun tidak semuanya Islam, tapi ikut menderita dalam pembaikotan tersebut. Begitu kesetiaan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Mereka membenci agama Nabi. Tidak seluruh Bani Hashim dan Bani Muttalib masuk Islam, menyukai agama Rasul. Tapi ketika Nabi dikucilkan oleh masyarakat Quraisy, Bani Hashim turun tangan, ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi dengan para sahabat dan Bani Hashim dan Bani Muttalib itu dibaikot di lembah Abi Thalib, yang kafirnya ikut makan kayu, makan urat, makan dedaunan. Sehingga ketika ada rampasan perang, itu Bani Hashim, Bani Muttalib tetap dapat. Dan ada satu orang ketika Nabi pergi ke Taif, meninggalkan Makkah, harapan bisa disambut oleh masyarakat Taif, ternyata lebih parah sambutannya. Akhirnya Nabi mau pulang ke Makkah, nggak bisa. Masuk kota Makkah tidak bisa. Datanglah satu orang yang namanya Salupa. Dia memiliki anak yang banyak, laki-laki semuanya. Dia katakan, Muhammad masuk Makkah lewat jaminan saya, sehingga beliau masuk Makkah aman. Kalau ada yang berani ganggu, dia akan korbankan anaknya untuk menepati janji tersebut. Itu namanya kesetiaan. Itu namanya hilf. Jadi orang itu akan siap mengorbankan semua anaknya untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sudah terlontar lidahnya untuk melindungi Nabi. Akhirnya Nabi bersabda, kalau hari ini, yaitu ketika Fathul Makkah, si fulan yang melindungi saya dulu hidup, saya akan lindungi orang yang dia lindungi. Saya akan bebaskan orang yang dia bebaskan. Itu Nabi ingat jasa daripada orang itu. Itu orang kafir itu. Begitu kesetiaan kalau sudah mengucapkan sebuah perjanjian. Nah, Nabi bersabda di sini, apa saja yang termasuk janji setia di zaman jahiliyah kalian pegang erat-erat. Misalnya punya janji setia dengan Bani Fulan dan suku si Anu dan sebagainya, walaupun dia non muslim, ketika dia berperang, kalian walaupun muslim tetap bantu, karena sudah terlanjur berjanji setia dengannya waktu sebelum Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, jangan dibuat lagi janji setia seperti itu. Tidak boleh lagi. Kenapa? Karena setelah Islam yang ada hanya kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kesetiaan kepada yang lain kecuali karena dia mengikuti Allah dan Rasulnya. Makana wala yakunu ila yaumil qiyamah mu'min, makana
tidak pernah ada, makana tidak pernah ada, wala yakunu dan tidak pernah akan ada, tidak pernah ada dan tidak pernah akan ada sampai hari kiamat seorang mukmin kecuali baginya jarun yu'dhihi, tetangga yang menyakitinya. Nah, tidak pernah ada, itu yang sudah berlalu itu, mulai daripada Nabi Adam sampai Nabi bersabda, tidak pernah ada dan tidak pernah akan ada seorang mukmin kecuali dia akan punya tetangga yang menyakitinya. Artinya, kalau bertetangga belum pernah disakiti oleh tetangga, berarti dia belum beriman. Nah, kalau punya tetangga dan belum disakiti oleh tetangganya, berarti dia belum beriman. Kalau disakiti oleh tetangga, ucapkanlah alhamdulillah karena sudah beriman. Karena Nabi sabdakan demikian, tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada seorang mukmin yang tidak disakiti kecuali akan disakiti oleh tetangganya. Jadi kalau kita pernah hidup di satu tempat bertetangga dengan siapa dan kita tidak pernah disakiti oleh tetangga sendiri, harus diragukan keimanannya. Nah, kalau sekiranya kita hidup bertetangga dengan keluarga, misalnya dengan ibu mertua, dengan sepupu, dengan kakak, dengan saudara, jadi satu perumahan itu semuanya keluarga dia. Lalu disakiti oleh kakak sendiri, oleh adik sendiri, sepupu sendiri, etek sendiri, paman sendiri, itu jangan suudzon. Kenapa? Itu memang harus dia menyakiti, karena orang beriman mesti disakiti oleh tetangganya. Nah, jangan dibalik. Antum selama sini nggak ada yang menyakiti, biar saya sakiti supaya kamu beriman. Itu nggak boleh. Nggak boleh dibalik. Sehingga ada salah satu imam, saya lupa nama beliau, yang bertetangga, dan itu adalah air dari pembuangan. Dia katakan, sudah berapa lama kamu melakukan hal ini? Dia katakan, ya sudah berpuluh-puluh tahun. Itu namanya sabar. Itu artinya dia beriman sempurna. Kenapa beriman sempurna? Karena 24 jam disakiti oleh tetangganya. Nah, kalau kadang-kadang berarti iman kita kadang-kadang banyaknya, kadang-kadang kurang. Tapi kalau tiap hari, tiap waktu, Masya Allah, kita sakit gigi, tetangga kita anak muda, musik keras, pulang malam, motor bunyinya bising, tidurnya lambat, main gitar, organ tunggal. Nah, itu menunjukkan imannya sempurna. Ini ulama tersebut 24 jam disakiti oleh tetangganya dan air busuk yang menetes dari atas. Kalau kita kadang-kadang aja tercium teh ayam dari entah di mana, kita komplain, ini teh ayam dari mana? Harusnya alhamdulillah. Kenapa? Sedang naik iman, sedang disakiti oleh kandang ayam tetangga. Harusnya begitu. Nah, apa? Nah, begitu juga tetangga dalam bis. Nah, dia tidur, kepalanya rebah, terlurusin, rebah lagi, rebah lagi, keluar air liur. Itu sedang punya iman. Itu sedang diuji dengan tetangga. Jadi dia tetangga sedang dalam sholat, Allahu Akbar. Datang tetangga sebelah, 3 hari belum mandi, tahan nafas sepanjang sholat, itu hati sedang naik iman.
karena disakiti oleh tetangga. 3 tetangga dalam kamar, insya Allah, dalam semua hal. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Makanat nubuwatun qattu," tidaklah ada kenabian sama sekali, tidak adalah kenabian sama sekali, kecuali setelahnya akan terjadi pembunuhan dan salib. Nah, pembunuhan dan salib. Suksesnya Nabi Musa mendakwahi Bani Israel, meninggal Nabi Musa, generasi berikutnya terjadi perang saudara sampai ada yang disalib. Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berakhir dengan generasi kenabian, datang generasi Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian terus sampai pada satu titik. Nah, ada satu pemimpin Islam yang menggali kubur pemimpin sebelumnya yang sudah dikubur puluhan atau tahunan, kemudian dibangkitkan di kuburnya, disalib. Bayangkan, jenazahnya disalib setelah dikubur sekian tahun. Nah, ada juga yang dibunuh kemudian disalib. Jadi akan terjadi perperangan. Begitu seterusnya. Setiap datang zaman kenabian akan berujung dengan perang dan salib. Salib itu kan perang salib, perang dan salib, bukan perang salib. Nah, perang dan disalib. Salib itu artinya orang mati yang dibiarkan beberapa hari di persimpangan untuk diambil pelajaran bagi orang. Di antaranya yang disalib adalah pembegal. Nah, perampok, kalau dia membunuh dan ngambil harta. Kalau dia membunuh dan ngambil harta. Kalau dia menakut-nakuti saja, dia dipenjara. Kalau dia mengambil harta saja, dia dipotong tangan kakinya. Kalau dia membunuh, dia dibunuh saja. Kalau dia membunuh dan ngambil harta, dia dibunuh dan disalib. Setelah dipancung lehernya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan setelah 3 hari. Sebelumnya dipajang dulu di persimpangan jalan, diberikan suatu tiang, ikat di situ dengan kain kafannya, tulis di bawah, siapa yang mau menjadi pembegal berikutnya. Nah, itu tulisannya di bawah. Nah, itu namanya salib. Ada salib yang menjadi hukum Islam, ada salib yang bentuk emosi daripada pemimpin. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Makanat nubuwatun qattu," tidak adalah kenabian sama sekali, tidak adalah kenabian sama sekali kecuali tabi'atha khilafah, mengikuti akannya, mengiringi akannya oleh khilafah. Wala kanat khilafatun qattu, tidak adalah khilafah sama sekali kecuali tabi'aha mulk, mengikuti akannya oleh kerajaan. Wala kanat sadaqatun qattu, tidak adalah sedekah sama sekali kecuali ada ia maksan. Nah, kecuali ada ia maksan. Maksan
Kita tahu apa tulisannya Maksan juga. Makassar. Wa ila dzalik wa qad isyara fi fawatihi surati Ali Imran qala Harali intazama fi amrun nubuwah fi tanzil wal inzal wa amr khifa fi dzikri rasihin fil ilmi alladhi yaqulun wa intazama bi ru'si tilkal ma'ani dzakal ma'alladhi atallahu hadhihi al ummah. Nah, coba lihat di kamus Safati Maksan. Di sini Nabi bersabda, setelah generasi kenabian digantikan oleh generasi khilafah. Setelah generasi khilafah digantikan oleh generasi raja-raja. Maka para ahli sejarah dari ulama Islam, khilafah itu hanya ke zaman Sayyidina Hasan saja. Sayyidina Hasan 6 bulan ditambah 2 tahun setengah zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu yang zaman khilafah. Kalau zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu tidak lagi mereka katakan khilafah, itu sudah zaman kerajaan. Apalagi di zaman Yazid bin Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu dah zaman raja-raja. Apa bedanya khilafah dengan kerajaan? Kalau khilafah, mereka mengambil dari harta negara hanya seperlunya saja. Gajinya dimusyawarahkan oleh para sahabat. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khilafah, baru berangkat ke pasar. Kemudian di tengah jalan ditanya bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, kamu mau kemana? Kata beliau, saya mau ke pasar, mau berdagang. Kamu kan khalifah. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya kan punya tanggung jawab memberi makan keluarga saya. Akhirnya duduklah para sahabat memusyawarahkan berapa keperluan yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga diputuskan sekian uang yang diperlukan. 2 pasang pakaian dalam 1 tahun, 1 musim panas, 1 musim dingin. Kemudian keperluan-keperluan sesuai dengan keperluan rakyat yang lainnya. Itu disebut dengan khilafah. Akhirnya saking hematnya daripada pengeluaran istrinya, disisihkan, akhirnya bisa membeli minyak samin yang kemarin 60.000 cuma sekilo. Karena bisa disisihkan, Sayyidina Abu Bakar katakan, berarti kita mengambil masih banyak, sehingga kamu masih bisa menyisihkannya. Akhirnya diambil, dikembalikan ke dalam Baitul Mal. Itu namanya sistem khilafah. Kalau sistem kerajaan, dia akan melantik penggantinya, dan penggantinya terus kepada generasi setelahnya. Terjadilah 2 khilafah. Mereka tetap namakan khilafah, tapi tidak lagi nama khilafah secara hakikat. Satu Bani Abbasiyah, yang kedua Bani Umayyah. Nah, kenapa? Karena diturunkan pada generasi terus sampai ke bawah. Khilafah tidak. Jadi setelah zaman kenabian, zaman khilafah. Setelah zaman khilafah adalah zaman kerajaan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ma kabiratun bi kabira ma'al istighfar. Tidak ada arti sebuah dosa besar dengan besarnya dosa bersama istighfar. Tidak juga ada makna kecil dengan dosa kecil ma'al israr, kalau berserta terus menerus. Jadi tidak ada arti dosanya besarnya sebuah dosa kalau orang itu istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak juga bisa dikatakan kecil sebuah dosa kecil kalau dilakukan setiap hari dan setiap waktu. Dia memang terlibat dalam perkara dosa besar,
Misalnya mencuri, misalnya membunuh, misalnya berzina. Tapi sejak terlibat dosa itu, dia langsung menarik diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak akan mengulanginya, menangis setiap dia melakukan teringat dengan dosa yang pernah dia lakukan, maka tidak ada artinya dosa besar itu pada dirinya. Di hadapan Allah tentunya. Di hadapan manusia tetap orang menilai harga dirinya sudah rusak. Tetap dia tidak bisa diterima menjadi saksi. Tapi di hadapan Allah di akhirat kelak tidak ada arti dosa besar itu. Walaupun orang menganggapnya dia sudah hina karena sudah terlibat dosa besar. Dalam waktu yang sama, tidak ada makna kecil pada dosa kecil kalau dia selalu mengerjakannya. Pakai celana pendek misalnya, itu kan bagian dosa kecil. Tiap hari dia pagi, siang, malam celana pendek, nggak pernah panjang. Artinya di atas lutut. Itu tetap dosa kecil yang berketerusan, itu tidak ada arti kecilnya di sana. Nah, tidak ada makna kecilnya. Dia akan dia akan dimasukkan dalam neraka karena dosa kecil yang berketerusan tersebut. Nah, karena dasar hadis ini, sehingga ulama memberikan definisi dari sebuah keadilan. Orang yang boleh jadi saksi, saksi nikah, saksi kasus, saksi pengadilan, saksi ru'yatul hilal, sidang isbat, menjadi wali nikah, menjadi hakim dan sebagainya, itu tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak berkekalan di atas dosa kecil. Kalau berkekalan dengan dosa kecil sama dengan terlibat dosa besar. Nah, maka robani amrun, tidaklah menyusahkan akan aku oleh satu perkara. Maka robani, tidaklah menyusahkan akan aku oleh satu perkara, kecuali tamatsalali Jibrilu. Tamatsala maknanya menyerupai manusia lain atau berwujud manusia. Tamatsala, berwujud manusia bagiku oleh malaikat Jibril. Jadi kalau aku ditimpa masalah, maka malaikat Jibril akan datang kepadaku dalam wujud manusia. Faqala, berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, kul, bacalah kalimat ini. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Nah, membaca kalimat ini akan menghilangkan problem, menghilangkan masalah. Nabi sabdakan, setiap kali saya bertemu dengan masalah, malaikat Jibril pasti turun berwujud manusia dan menyuruh saya membaca kalimat ini. Nah, kalimat ini termasuk kalimat yang kita baca dalam rangkaian manzil sore, wirid pada asar. Maka kalau antum ketika manzil itu pasti membaca secara lengkap dan benar. Nah, bukan seperti Faiz baca, itu besok sore harus sudah betul bacaannya, malam ini antum betulkan, maka antum tidak akan menemukan masalahnya. Nah, memang ada masalah tapi Allah akan berikan solusi. Apa bacaannya? Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Aku pasrah kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Aku pasrah, aku bergantung, aku berserah diri
Di antara aku pasrah, aku berserah diri kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Nah, jadi dikirimkan hadis ini sama Ismail. Walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Segala puji bagi Allah, zat yang tidak memiliki anak. Walam yakul lahu syarikum fil mulk. Tidak ada baginya sekutu dalam kerajaan. Tidak ada baginya sekutu dalam kekuasaan. Dan tidak ada baginya penolong dari kehinaan. Wa kabbirhu takbira, besarkan olehmu akannya Allah, akan benar-benar dibesarkan. Nah, baca kalimat tersebut, perintah malaikat Jibril kepada baginda Rasul ketika ketemu sesuatu yang membuat kita sulit. Nah, sulit menghafal, baca. Maka saya katakan, jaga zikir. Zikir akan menyebabkan kita lebih mudah menghafal, mudah paham, mudah menghadapi masalah dengan zikir. Termasuk zikir ini cuman kita baca ayatnya. Nah, ini mungkin khusus ada masalah-masalah tertentu, bannya bocor misalnya, minyak habis, ada razia, nah, si mau melahirkan, jam 3 malam nggak ada orang, baca kalimat tersebut, oh, besok dah lahir sendiri. Hadis berikutnya, makarihta an tuwajiha bihi akhaka fahuwa ghibah. Makarihta, sesuatu yang kamu tidak mau, sesuatu yang kamu tidak senang, an tuwajiha bihi, bahwa kamu berhadap-hadapan dengannya sesuatu, bahwa kamu berhadap-hadapan dengannya sesuatu kepada saudaramu, fahuwa ghibatun, dia adalah ghibah. Itu definisi ghibah. Jadi perkara yang kalau sekiranya kita sampaikan kepada orang yang bersangkutan langsung kita tidak mau, berarti perkara itu ghibah. Budiman, Faret, tadi si Deki bilang antum begini, bla 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 bla. Kata Deki, jangan kamu sampaikan sama dia. Nah, berarti kalimat itu adalah ghibah. Tapi kalau ada orang menyampaikan apa yang kita katakan kepada seseorang, dan kita terserah, kamu sampaikan sama dia terserah, nggak ada masalah, berarti itu bukan ghibah. Tapi ucapan kita kepada seseorang, kalau ada orang sampaikan pada orang tersebut kita nggak mau, berarti ucapan kita itu ghibah. Jadi bahasanya kita kan membicarakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu yang ghibah. Yang sebenarnya itu yang ghibah. Syanu itu Masya Allah. Nah, makan duluan, cuci nampan nggak mau. Nah, itu kawan saya itu, dia asal dia giliran cuci nampan dia cepat selesai. Nah, duluan dia selesai. Antum menghibah, enggak, saya enggak ghibah, saya cuma bicara yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu ghibah. Kalau enggak benar, itu disebut memfitnah.
Sehingga ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, cukup bagi kamu Sofia yang orangnya begitu. Nah, yang orangnya begitu, orang yang begitu, kata Sayyidah Aisyah, saya katakan Sofia itu orang pendek, itu saja. Kata Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sofia itu orangnya pendek. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, lau muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sepotong kalimat yang barusan kamu katakan kalau dicampur dengan air laut akan berubah. Dia pendek doang. Apalagi antum katakan dia orang pendek, bule, nah, itu udah 7 samudra berubah. Nah. Jadi bicarakan kawan yang kira-kira dia senang kalau dengar. Nah, belajar sekarang, tapi jangan berlebihan. Membicarakan kebaikan orang lain di depannya tidak boleh. Itu sama dengan menghancurkannya. Nah, memuji boleh sekedarnya, tapi berlebihan itu sama dengan menyembelih dia. Kalaupun ada dalam dirinya perkara yang kita bicarakan, nanti dia angkuh dan sombong, dia menjadi setan gara-gara pujian. Kalau memuji di belakangnya, nah, atau setelah dia mati, jangan ketika dia hidup. Maka biografi para ulama itu ditulis ketika ulamanya sudah meninggal, bukan ulama yang sedang hidup. Setelah meninggal baru tulis biografinya. Jadi jangan mengatakan saya udah rajin kok nggak dipuji. Nanti rusak. Rajin sendiri saja, nanti minta pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Khair. Makarihta ayyarahun nasi minka, makarihta, sesuatu yang kamu tidak senang, sesuatu yang kamu tidak senang, bahwa melihat akannya sesuatu oleh orang lain. Ayyarahu, bahwa melihat akannya sesuatu oleh orang lain, minka, dari kamu. Fala taf'alhu binafsik, maka jangan kamu lakukan akannya sesuatu dengan dirimu. Idza khalauta, apabila kamu sendirian. Hadis sahih. Ini konsep juga menjalani kehidupan. Makarihta ayyarahun nas, sesuatu yang kamu tidak senang bahwa melihat akannya sesuatu oleh manusia darimu, maka jangan kamu lakukan sesuatu itu pada dirimu ketika kamu sendirian. Nah, bisa pahami? Nggak paham? Antum senang ketika orang tahu antum makan yang tangan kiri, tidak mau. Nah, ketika sendiri jangan makan yang tangan kiri. Ketika makan suapnya besar sekali, senang dilihat orang lain. Waktu sendiri jangan juga makan kayak gitu. Pakai celana pendek di bawah lutut, di atas pusar, sudah tutup aurat itu kan? Di bawah lutut, di bawah lutut, di atas pusar. Pergi ke pasar raya, suruh beli bawang, masih pakai handuk. Mana tugas khidmat, tolong beli bawang. Dia sedang pakai handuk, enggak ada masalah, pergi saya ada handuk-handuk begitu. Dia enggak mau. Nah, jangan tuh kucing udah kencing lagi. Nah,
Ya Allah, antum bersandar dengan kain basah nanti nggak sah solatnya. Petugas keamanan nggak aman, buat kucingnya pasaraya. Khair. Jadi rumus hidupnya sesuatu yang kalau kita kerjakan dilihat orang lain kita tidak mau, jangan kita kerjakan sendiri. Mudah saja rumusnya. Al-alim al-allama al-kabir. Enggak mau kalau enggak mau terlihat kalau tidak salat ba'diyah. Pasti dia pengen terlihat salat ba'diyah. Apa kata orang? Pak Ustaz enggak salat ba'diyah. Nah, ketika dia sendirian, dia mesti ba'diyah. Itu prinsipnya. Sehingga bahkan para ulama katakan amalan secara pribadinya lebih baik dari amalan secara zahirnya. Amalan kesendiriannya lebih berat daripada amalan secara bersama. Ini amalan daripada ulama salafun saleh. Kalau kita ikut standar ini saja, jangan buat satu perkara ketika sendiri, kalau ketika di hadapan orang ramai kita tidak mau terlihat dengan perkara tersebut. Cukup insyaAllah. Allah. Kadangkala sahnya sebuah ibadah, batalnya sebuah ibadah bukan karena kita tidak bisa bersuci, bukan karena kita tidak memakai pakaian yang suci, tapi kadangkala karena suatu keadaan. Salat di masjid yang antara masjid dan WC-nya ada genangan air yang tidak sampai 2 kulak, yang wajibkan lepas 5. Mau bawa sandal ke WC? Oke, kita nggak bawa. Tapi dari pintu WC ke masjidnya ada genangan air yang harus direndam lewat situ. Itu kadang-kadang tuntutan yang membuat kita tidak bisa sholat bersih. Najis airnya karena nggak sampai 2 kulak. Termasuk kencing kucing. Salat di karpet banyak bulu kucingnya, menyandari satu tempat yang sudah dikencing oleh kucing.